Nurman di sini straight to the point. Kalau Anda ingin mewujudkan mimpi Anda harus berani mengambil resiko, menyiapkan mental untuk bertarung. Bukan dengan orang-orang yang meremehkan Anda. Itu buang-buang waktu. Tapi bertarung melawan diri sendiri. Karena musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Orang-orang yang meremehkan Anda, mereka tidak ingin Anda maju. Dan Anda tidak perlu larut memikirkan mengapa bisa begitu. Karena ini tidak produktif dan membuat Anda sakit. Orang sakit tidak bisa apa-apa. Jangan mau sakit. Orang yang senang, kita yang susah. Kenapa Anda diremehkan? Kemungkinan besar karena mereka merasa lebih tinggi dalam beberapa hal atau dalam segala hal. Maka Anda harus bisa menjawab tantangan ini. Anda harus bisa mengalahkan mereka tanpa harus melawan mereka secara terang-terangan dan konfrontatif. Ini tidak ada gunanya. Ingat, penyakit berujung kepada kematian. Maka Anda harus tetap sehat untuk menggapai impian Anda. Obat untuk bisa pulih adalah merubah cara pikir Anda dari yang pesimis menjadi mantap jiwa dan optimis dalam segala hal. Berpikir positif dan tidak akan membiarkan energi negatif menguasai diri. Maka, dalam perjuangan untuk meraih mimpi, Anda perlu terus bertempur melawan diri sendiri. Ketika seorang hater menyunggingkan senyum pahitnya kepada Anda tidak perlu meradang. Seorang ksatria akan memenangkan pertempuran saat dia mampu menahan emosi. Ksatria itu ibarat Anda menyetir mobil, bertemu bis di tengah jembatan yang hanya bisa dilalui satu jalur. Di bawah jembatan ada jurang yang dalam. Sangat tidak mungkin Anda memaksakan diri menyuruh supir bus itu mundur, karena tentu saja dia tidak akan bergeming. Maka Anda harus memenangkan pertarungan sengit ini, bukan dengan meluncurkan jurus-jurus maut untuk menaklukkan supir bus ini, tapi menaklukkan diri sendiri. Anda tidak akan membiarkan diri Anda bersama supir itu masuk jurang bersama, kan? Bagaimana kalau Anda yang kalah? Maka mundurlah sebentar agar kita bisa maju melalui jembatan itu. Membiasakan pertempuran semacam ini saat menghadapi hater akan membuat Anda kuat. Sekilas ini memperlihatkan kekalahan Anda. Tapi ingatlah bahwa yang menentukan adalah akhir, bukan awal. Anda belum sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu meraih mimpi Anda. Jadi, kekalahan dalam artian mengalah adalah semacam kamuflase, strategi pertempuran yang efektif untuk meraih kemenangan yang sesungguhnya. Dan saat dunia mengumumkan kemenangan Anda tidak perlu repot memproklamirkannya untuk memberitahukannya kepada para hater. Mimpi Anda bukan untuk digempur-gemburkan, tapi untuk diwujudkan. Maka segeralah bertindak, karena mimpi yang berupa khayalan adalah angan-angan yang melenakan. Kata-kata motivasi bukan retorika, dan dengan hanya membayangkan sesuatu, keberhasilan, tidak mungkin dia akan jadi nyata. Jika Anda ada suatu keinginan yang kuat dan berteriak ke langit memohon keberuntungan, maka dia tidak akan datang. Tapi yakinlah, cepat atau lambat permohonan Anda akan terwujud jika Anda merasa tercambuk atau terdesak. Misalnya, Anda merasakan keinginan Anda itu seperti makhluk yang mencambuk Anda. Kalau Anda tidak bergerak, apakah Anda akan diam saja? Tentu tidak. Bisa jadi Anda melesat cepat
bergerak mengabulkan permintaan alam bawah sadar Anda itu. Juga saat Anda terdesak dan tidak bisa tidak harus melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Contoh sederhana, saat Anda tidak punya uang, apa yang akan Anda lakukan? Diam saja. Nehi. 3 hal yang mestinya terkait satu sama lain agar keinginan Anda terkabul, yaitu 1. Anda memimpikan apa yang Anda inginkan. Anda menginginkannya, benar-benar sangat menginginkannya. Dan 3, Anda mati-matian mewujudkannya. Ini masuk akal dan kemungkinan besar impian Anda akan terwujud. Hanya orang-orang yang berusahalah yang akan mendapatkan apa yang dimauinya. Tuhan bagaimana maunya manusia. Ketika Anda pesimis dan tidak yakin dengan usaha merubah nasib Anda, maka seperti itulah yang Anda mau. Maka Tuhan, silakan saja. Jika Anda ingin berusaha dan yakin dengan hasilnya, maka itu diridhoi Tuhan. Ketika manusia menengadahkan tangannya ke langit, apa yang dimintanya tidak simsalabim langsung jadi. Dia harus melakukan sesuatu dan berproses, merasakan pahit manisnya perjuangan, dan mendapatkan pengalaman dari ini. Dan keyakinan bahwa dengan usaha yang gigih akan memberikan hasil yang maksimal. Bagaimanapun, manusia mewarisi sifat-sifat ilahiyah. Ketika Tuhan mengatakan, kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadilah Anda seperti yang Anda pikirkan, kemudian lakukan sesuatu seperti apa yang Anda lakukan. Itu akan jadi nyata. Satu yang pasti, referensinya nih bukan dari manusia, dari Tuhan. Maaf, khusus bagi yang percaya. Jika Anda suka video ini, beri jempol, dan jika ingin berkomentar, silakan isi kolom di bawah. Bagikan video ini kepada yang lain dan subscribe jika Anda belum subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru kami. Oke, bye.